Halo Sobat Acol dimanapun berada, ketemu lagi kali ini kita ya hehe. Di sini Acol akan berbagi kisah mistis lagi yang sempat viral dan gempar di kampung. Langsung saja mari kita dengarkan ceritanya. Peristiwa Andong Pocong terjadi sekitar tahun 200 Hiji, manakala di tahun itu belum secanggih, seramai tahun sekarang, sehingga kejadian ini menyebar dari mulut ke mulut. Kejadian itu dialami oleh tetangga Acol yang sebut saja namanya Unyil. Unyil ini seorang pemuda yang waktu itu usianya sekitar hiji 8 tahun. Di mana aman tersebut banyak pemuda yang hobi nongkrong di pos ronda, rumah, atau tempat yang sunyi dan suasananya nyaman. Awal peristiwa terjadi ketika Unyil ini nongkrong di pos ronda bersama keempat temannya. Jam menunjukkan pukul 8 malam, Unyil muda bernyanyi lagu yang populer saat itu. Angin bertiup syahdu ditambah dengan kopi dan rokok, suasana yang sunyi, dan gerimis melengkapi luapan perasaan pada lagu tersebut. Tak lama berselang, salah satu teman Unyil ini melihat ada sesuatu yang akan datang. Dia mengamati dengan seksama dan ternyata yang datang adalah seorang bapak tua renta yang mengemudikan delmannya. Teman ini berinisiatif untuk memberhentikannya karena tak tega melihat sosok bapak tua tersebut. Pak mau kemana? Malam-malam begini kok masih narik delman? Iya dek, ini bapak mau pulang dari narik delman, kok sampai malam gini pak? Sepi dek, dari pagi sampai malam cuma dapat genep orang saja, loh biasanya pak. Biasanya ya sampai 20 orang kadang lebih dekok jadi sepi kenapa pak? Mungkin lagi banyak yang liburan pak, atau emang musim hujan begini? Bukan itu dek, kayaknya ini banyak yang ketakutan gara-gara Andong Pocong dek. Waduh, yang bener pak. Iya dek. Genep penumpang langganan bapak tadi bercerita kalau seminggu ini kampungnya sedang diteror Andong Pocong. Gimana itu Andong Pocong pak? Katanya sih, kayak Andong biasa dek cuma yang ngemudikan pocong dengan kuda putihnya. Wih serem pak, mana ini lagi gerimis pak. Ya udah pak, ini ada air mineral buat perjalanan bapak pulang ke rumah. Makasih banyak ya dek, kebetulan toko udah pada tutup semua. Ya pak sama-sama. Salah teman Unyil ini tidak menceritakan apa yang dikatakan oleh bapak tadi. Dia lanjut bernyanyi, bergurau bersama yang lain. Dan ketika hendak menyanyikan lagu Auri Tetongkrongan itu dari kejauhan terdengar suara lonceng. Semua pun terdiam dan menatap ke arah datangnya suara. Suara itu semakin dekat, semakin keras, kini bukan hanya suara lonceng saja yang terdengar. Derap langkah kuda yang berlari kecil mulai mengiringi suara lonceng. Teman Unyil yang ngobrol dengan bapak tadi seketika ingat dan terdiam. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Tubuhnya kaku tidak bisa bergerak. Sementara tiga pemuda termasuk Unyil saling bertanya, bukannya tadi ada delman? Iya tapi kan udah lewat, masak lewat sini lagi. Ada yang ketinggalan mungkin, atau barang milik bapak tadi yang jatuh. Delman tersebut mulai mendekati pos ronda, semakin dekat, dan benar saja. Ketika delman tersebut tepat melewati pos ronda, empat pemuda itu berubah menjadi patung. Betapa tidak, delman yang biasanya dikemudikan oleh seorang kusir, ini dikemudikan oleh sesosok pocong. Wajahnya polos, tatapannya kosong dan sangat pucat, ditambah tangan yang dilipat kuda itu seakan berjalan secara otomatis.
Setelah melewati pos ronda agak jauh, barulah semua bisa bergerak dan berbicara dengan ketakutan. "Ayo pulang," itu tadi pocong. "Iya, tapi kok naik?" Delman dengan nada sangat takut seolah-olah tidak menyangka peristiwa ini akan terjadi. Di tengah pembicaraan tiba-tiba delman tersebut berhenti, dan kusir pocong tadi menoleh ke arah pemuda itu. Sontak keempat pemuda tersebut langsung berlari menuju rumah masing-masing dengan meninggalkan barang yang berada di pos ronda. Sampai di rumah, si Unyil ini menceritakan kepada orang tuanya dan warga. Warga yang penasaran langsung menghampiri lokasi kejadian dan tidak menemukan sosok yang diceritakan tadi, dan menganggap Unyil hanya halusinasi. Keesokan harinya ada seorang warga yang bercerita jika ditemui sosok Andong Pocong di sekitar pos ronda saat pulang kerja. Teror Andong Pocong tersebut berlangsung cukup lama, sekitar 1 bulan. Usut punya usut, ternyata sosok tersebut sedang mencari tumbal untuk pesugihan. Setelah gempar dan ramai di warga kampung itu, ada yang berinisiatif untuk menghentikan teror agar tidak mengganggu warga lagi. Entah bagaimana caranya dan menjaga privasi. Proses pembersihan teror itu tidak pernah diceritakan. Dan kisah ini saya dengarkan langsung saat si Unyil ini saat berkumpul dengan temannya di rumah. Jadi saya ceritakan sesuai yang Unyil ceritakan tanpa saya kurangi dan tambahi. Oke Sobat Acol, net mungkin saya akan berbagi cerita horor atau romantis, tergantung pikiran lagi ingat peristiwa yang mana he. Acol di sini meminta bantuan teman-teman untuk like, subscribe dan komen agar Acol semangat menulis kisah Acol. Apabila ada kesamaan cerita atau kata-kata yang kurang berkenan, Acol meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.